Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait alat-alat untuk mendiagnosis perubahan. Di dalam kelompok ini ada Rani Santoso dengan NIM 040, ada Nindita Agitaliza dengan NIM 069, dan saya sendiri Muhammad Abazaki Hidayah dengan NIM 087. Di dalam kelompok ini akan membahas terkait yang pertama star model, yang kedua conference model, yang ketiga booklet min model, dan yang keempat 7S framework model. Star model adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Jay Gilbert dan timnya untuk mendiagnosis perubahan dalam organisasi. Model ini menekankan pentingnya keterkaitan antara 5 elemen dalam organisasi yang masing-masing mempengaruhi dan mendukung satu sama lain. Star model mengacu pada pentingnya keterkaitan antar komponen organisasi. Yang dimaksudkan adalah yang pertama ada strategi, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada proses, yang keempat reward, dan yang terakhir ada people. Nah, strategi ini adalah untuk menentukan tujuan dan sasaran layanan yang harus disediakan manfaat yang diberikan kepada publik. Strategi adalah rencana yang dirumuskan oleh organisasi untuk mencapai kemenangan. Selanjutnya ada struktur. Struktur ini berisi tentang kejelasan kekuatan dalam jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi, pembagian tugas, dan pembentukan subunit. Yang ketiga ada proses. Proses adalah alur jalannya suatu informasi di dalam organisasi itu dan bagaimana cara mengolah informasi. Proses ini yang berkaitan dengan arus informasi. Bagian proses ini adalah sarana untuk menanggapi teknologi informasi. Yang keempat ada reward. Reward ini yaitu membahas bagaimana caranya memotivasi seseorang agar lebih maju dan mencapai tujuan organisasi. Sistem penghargaan dan insentif mempengaruhi motivasi individu dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, yang terakhir ada people, bidang kebijakan yang terkait dengan manusia, yang dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia, mempengaruhi serta sering menentukan pola pikir keterampilan para karyawan. SDM mengatur kebijakan terkait dengan rekrutmen, seleksi, rotasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya conference model akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk conference model sendiri ini adalah model kesesuaian. Nah, David Anadler adalah seorang konsultan Amerika dan psikolog organisasi. Kontribusi berharganya ini terhadap kesadaran transformasi dan efektivitas organisasi telah menjadikannya tokoh utama adalah bidang pengembangan organisasi. Lalu, Michael L. Kuzman adalah seorang teoritis organisasi dan profesor di Harvard Business School. Dia telah memberikan kontribusi signifikan dalam studi inovasi, desain organisasi, dan juga dalam manajemen perubahan. Nah, Kuzman dan Nadler ini mengembangkan model kesesuaian atau converse model ini sebagai alat untuk analisis organisasi, dan di mana model kesesuaian ini dirancang untuk memberikan pandangan komprehensif tentang sebuah organisasi dengan memeriksa hubungan timbal balik di antara komponen-komponen kunci. Ini menekankan pentingnya menyelaraskan berbagai elemen untuk mencapai efektivitas organisasi. Next. Nah, untuk converse model sendiri ada empat, yakni input, strategi, proses transformasi, dan juga output. Nah, input sendiri ini dalam model konkurensi ini, input mencakup dalam elemen-elemen yang terkait dengan kualitas yang diperlukan oleh organisasi. Termasuk di dalamnya adalah material yang digunakan oleh organisasi. Terdapat beberapa jenis faktor konseptual yang masing-masing memberikan seperangkat aspek spesifik bagi organisasi, yakni environment, organization resource, dan organization history. Lalu faktor konseptual pertama ini adalah lingkungan atau elemen-elemen di luar organisasi, yang secara khususnya lingkungan ini mencakup pasar atau pelanggan, termasuk pemerintah termasuk badan mengatur, kondisi teknologi, sertifikat kerja, pesaing, lembaga keuangan, dan juga kelompok kepentingan tertentu. Nah, terdapat 3 karakteristik penting dari lingkungan yang harus memenuhi fungsi organisasi. Yang pertama, yaitu lingkungan mampu menimbulkan permintaan pada organisasi seperti dalam permintaan produk dan jasa pada tingkat tertentu. Yang kedua, lingkungan ini mungkin menimbulkan berbagai hambatan yang menghambat kemampuan organisasi untuk
bertindak sesuai dengan harapan, mulai dari dalam model dan juga teknologi. Yang ketiga, lingkungan ini juga memberikan peluang bagi organisasi untuk melakukan eksplorasi dan inovasi. Nah, ketika menganalisis organisasi ini penting untuk mempertimbangkan ketiga faktor lingkungan dan menentukan bagaimana ketiganya ini saling berinteraksi, apakah menyebabkan permintaan, hambatan, ataupun juga peluang. Lalu strategi. Strategi ini dalam mengatur strategi, keputusan tentang alokasi sumber daya untuk mengantisipasi keterbatasan dan peluang lingkungan adalah kunci. Menurut Nadler dan juga Tusma, strategi ini didefinisikan sebagai pilihan spesifik tentang pasar, penawaran, teknologi, dan juga kompetensi unik. Nah, keputusan ini harus konsisten dengan tujuan jangka pendek dan tarik pendukungnya. Karena keputusan ini sangatlah penting, karena keputusan strategi tidak tepat akan menyebabkan kinerja rendah ataupun kegagalan. Lalu, proses transformasi. Nah, mekanisme dalam transformasi ini dalam sebuah organisasi terdiri dari 4 komponen utama, yakni pekerjaan, orang-orang yang melakukan pekerjaan, pengaturan formal yang memberikan struktur, dan juga arahan bagi pekerjaan mereka, serta pengaturan informal yang kadang juga disebut dengan budaya yang mencerminkan nilai, keyakinan, dan juga pola perilaku. Nadler dan Tusman menyatakan bahwa setiap organisasi ini harus berupaya untuk berada dalam perspektif seimbang, yang dimana mereka ini menyebutkan model kesesuaian atau congruence model ini dalam perilaku organisasi. Mereka mengemukakan bahwa komponen-komponen setiap organisasi ini berada dalam berbagai tingkat keseimbangan dan konsistensi. Nah, oleh karena itu, memahami setiap komponen organisasi ini dan hubungannya satu sama lain sangat penting dalam transformasi proses ini. Karena ada 4, yakni work, people, informal organization, dan formal organization. Nah, yang pertama ini the work, merujuk pada aktivitas dasar yang melibatkan organisasi dan unitnya dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, yakni the people, yang mengacu pada karakteristik individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas inti dalam organisasi. Yang ketiga, formal organization element, yang dimana mencakup struktur proses sistem dan juga prosedur formal yang ada untuk mengatur pekerjaan secara sistematis dan memandu individu-individu dalam melaksanakan tugas mereka secara konsisten sesuai dengan strategi organisasi. Lalu yang terakhir yakni the informal organization, yang merujuk pada seperangkat panduan informal atau tidak tertulis yang mempengaruhi perilaku kelompok dan individu. Dan yang terakhir adalah output. Output ini sebagai subsistem organisasi mencakup semua hasil yang dihasilkan oleh organisasi, cara kerja organisasi, dan tingkat keefektivitasannya dalam secara keseluruhan. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya model perubahan Burke-Lewin. Proses teori yang membentuk budaya organisasi berdasarkan pada Burke-Lewin model. Model Lewin manajemen perubahan serta perubahan organisasi mendefinisikan sebagai proses untuk mempengaruhi dan menginovasikan pedoman wujud atau struktur dan risiko organisasi untuk mengelola perubahan dan pengguna dalam organisasi yang sering terjadi perubahan. Seperti gambar yang ada di kiri ini, gambar tabel di samping menunjukkan model perubahan Burke-Lewin external environment. Blok kuning adalah mewakili masukan bagi organisasi, sedangkan individual dan organisational performance merupakan keluaran dari organisasi. Selanjutnya, faktor transformasional model Burke-Lewin. Faktor transaksional atau blok merah mengacu pada aktivitas sehari-hari organisasi. Faktor transaksional dipengaruhi oleh manajemen. Perubahan pada faktor transaksional akan menghasilkan perubahan yang dapat bertahan lama jika faktor transformasional juga dapat terpengaruh. Berikut adalah faktor-faktor transaksional. Nah, ini yang pertama ada manajemen praktis. Praktis manajemen ini mencakup perilaku dan aktivitas dari manajer. Praktik ini selaras dengan pelaksanaan strategi secara menyeluruh. Yang kedua ada struktur. Struktur ini berisi perincian organisasi seperti hierarki, departemen, dan saluran pelaporan. Yang ketiga ada sistem policy and procedure. Sistem kebijakan dan prosedur merupakan mekanisme yang mengimplementasikan untuk membantu dan mendukung karyawan. Yang keempat ada work unit climate.
Work unit limit adalah lingkungan kerja tim yang mencakup beberapa baik kerja tim, kenyamanan individu, dan mengekspresikan diri, dan seberapa baik tujuan yang sudah ditetapkan dan dihargai. Selanjutnya 5 ada motivation atau motivasi. Faktor motivasi adalah menetapkan tujuan untuk bisa menginspirasi dan mengarahkan karyawan. Yang keenam ada task requirement and individual skill or abilities. Persyaratan tugas dan keterampilan atau kemampuan individu adalah faktor ini membandingkan deskripsi pekerjaan dengan keahlian dari karyawan. Sebagai contoh, karyawan yang berpengalaman dan memiliki peringkat tinggi mungkin masih merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dan yang terakhir ada individual needs and value atau kebutuhan dan nilai individu. Seseorang karyawan akan mengharapkan tuntutan tertentu seperti pemenuhan gaji, keseimbangan, kerja hidup, tanggung jawab yang harus terpenuhi dalam peran mereka. Next, 7S Framework akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada model perubahan 7 Framework. McKinsey 7 Framework merupakan kerangka strategi yang dikembangkan oleh konsultan McKinsey di tahun 1980-an bersama konsultan Tom Peters dan Robert Waterman. Model McKinsey ini sering dijadikan rujukan untuk mengelola perubahan serta strategi pengembangan organisasi maupun bisnis. McKinsey sendiri memiliki 7 elemen seperti pada gambar di samping. Bisa di next. Bisa di next. Baik, untuk elemen yang pertama ada strategi. Strategi ialah suatu maksud yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi bisa dibedakan karena suatu taktik maupun tindakan operasional dari sifat perusahaan atau organisasi yang direncanakan dan dipikirkan secara praktis. Strategi juga termasuk dalam rencana tindakan yang dirancang organisasi untuk tanggapan terhadap perubahan dari lingkungan eksternal. Yang kedua ada struktur. Struktur dalam organisasi ialah yang menggambarkan nilai-nilai bersama organisasi atau shared value guna mewujudkan tujuan serta sasaran organisasi dengan sempurna. Struktur juga menetapkan mengenai otoritas, peranan, prosedur kerja, komunikasi, serta perwakilan tim tugas untuk unit kerja agar dapat mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga ada sistem. Sistem adalah suatu proses dalam organisasi yang memuat kegiatan aktif sehari-hari dan proses pengambilan keputusan. Setiap organisasi memiliki sistem atau proses internal yang berfungsi untuk mewujudkan dan melaksanakan rencana serta menyelesaikan tugas sehari-hari. Yang keempat ada style. Style ialah gaya manajemen atau kepemimpinan yang paling tepat guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pemimpin harus mempertimbangkan apa yang dapat menjaga kepuasan dan motivasi. Hal tersebut memenuhi persyaratan untuk membangun kinerja. Pendekatan dari model struktur ini menggambarkan kepemimpinan sebagai rencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, yaitu untuk memperbaiki kinerja. Bisa di next. Untuk yang kelima ada staff. Elemen staff termasuk dengan bagaimana mereka dipilih, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai. Individu akan mempunyai persyaratan yang dianggap sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Jika tujuan organisasi dan tujuan staff tidak sejalan, maka akan sulit bagi organisasi untuk meningkat secara baik. Yang keenam ada skill. Skill atau keterampilan ini juga mencakup kemampuan dan kompetensi. Jika pelaksana organisasi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai visinya, organisasi tersebut nantinya akan bersifat menjadi kontraproduktif. Dan yang terakhir ada share value. Ini menjadi standar maupun aturan yang menjadi acuan atau pedoman perilaku untuk seluruh individu di organisasi. Share value ialah nilai budaya kerja yang dibagi menjadi dasar pertumbuhan dan kemajuan organisasi. Share value juga dikenal sebagai nilai-nilai inti bersama. Nilai tersebut nantinya akan dibagi dengan terbuka di seluruh organisasi. Nilai-nilai ini memiliki fungsi dasar untuk memandu mengenai visi, misi, dan nilai-nilai pernyataan, serta menyediakan rasa tujuan yang terbuka kepada seluruh staf.
Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.